Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, tsumma ssalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala akramin nabiyyin asya'il mujahidin ababi hujjati wal mu'tamirin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ayyuhal muhadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dewan Hakim yang alim dan bijaksana yang saya hormati, teman-teman seperjuangan yang saya hormati, semoga Allah muliakan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di dalam suatu kehidupan tidak bisa dipungkiri kita selalu berdampingan dengan makhluk sosial. Islam selalu mengajarkan bahwa satu dengan yang lainnya seperti suatu bangunan yang kokoh dan harus saling menguatkan. Lantas, mengapa kita keluar dari jalan yang benar menuju lingkaran setan? Banyak sekali masalah-masalah, ketidaknyamanan, kerusakan-kerusakan, bahkan permusuhan antar sesama, budaya, bahkan antar negara. Contohnya, tetangga membeli rumah baru, kita yang sesak nafas. Teman pondok yang dihitbah ustaz, kita yang sakit hati. Bahkan coba kita lihat gentarnya abad 21 ini dengan isu-isu perang dunia 3 yang dilakukan Rusia pada Ukraina. Sesungguhnya itu bukanlah yang kita inginkan. Lalu apa yang kita inginkan? Yang kita inginkan adalah hidup rukun dengan hati yang bersih. Oleh karena itu, izinkan saya untuk menyampaikan tausiah yang bertema bersihkan hati, lapangkan hati, damailah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasada kulluhu wa idza fasadat fasadal jasada kulluhu ala wahyal qalbu. Artinya, di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka akan baik pula lah seluruh tubuhnya. Akan tetapi jika segumpal daging itu rusak, maka mereka akan rusak pula lah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, segumpal daging tersebut adalah hati. Hadis riwayat Bukhari nomor 50 dan Muslim nomor 2996. Jadi dari hadis tersebut dapat kita pahami bahwasanya segala penyakit-penyakit yang ada itu berasal dari diri kita sendiri, berasal dari hati kita yang kotor, hati kita yang lemah, sehingga sering merasakan diri lebih baik daripada orang lain, sombong, iri, dengki, hasud, dan masih banyak lagi penyakit-penyakit yang lainnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Guru saya pernah berkata, belajarlah dari hal yang kecil. Contoh kampus. Jangan sampai kita hanya menghormati elemen-elemen pentingnya saja. Coba kita lihat tukang sapu, tukang sampah. Jika kampus tidak ada mereka, maka kampus akan terlihat kotor, berantakan, tidak terurus seperti bangunan kosong. Kita harus berterima kasih kepada mereka sehingga proses pembelajaran pun terasa lebih nyaman. Jangan sampai ketika kita melihat mereka, kita menunjukkan muka yang mengejek. Bahkan yang harus kita lakukan, kita harus memberikan senyuman yang manis, senyuman yang menawan, yang ramah. Bila perlu kita tanyakan, Bapak, apakah Bapak sudah makan? Lalu kita kasih makan. Perhatian jangan cuma ke ayang doang. Oh, gak punya ayang? Itulah salah satu contoh implementasi dari tandanya bersih hati. Jika kita melakukan kebaikan, jangan lupa untuk selalu meniatkan untuk membersihkan hati dan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan hati yang bersih kita menghadap Allah dengan selamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wa la banuna illa man
atallaha biqalbin salim. Artinya, ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa memberikan cahaya dan bersih hati kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Abu Lais As-Samarqandi merupakan sebuah kitab yang membahas seputar peringatan kepada orang-orang yang lalai, pendidikan akhlak dan religiusitas, berisikan renungan dan nasihat yang diarahkan kepada pembentukan akhlak terpuji. Musonif mengatakan bahwasanya terdapat 5 perkara orang yang spesial. Yang pertama, manusia yang ibadah hanya tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Susunan hati terdapat 4. Yang pertama adalah qalbu, fuad, sir, dan juga qudsi. Musonif mengatakan ciri-ciri orang yang akan dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala ada 2. Yang pertama, Allah berikan guru untuk membimbing hatinya. Yang kedua, segala nasihat amalan-amalan mereka lakukan, baik sangka kepada Allah, baik sangka kepada mukmin. Ketika kita buruk sangka kepada mukmin, maka itu tandanya hati kita keras. Oleh sebab itu, baik sangka merupakan madad ataupun pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu tanda manusia spesial yang kedua adalah manusia yang manfaat bagi orang lain. Kita harus sopan santun, berakhlak mulia. Tandanya kita mulai berakhlak mulia adalah ketika kita memikirkan orang lain, peduli, ada rasa ingin menolong orang lain. Lalu yang ketiga adalah orang lain merasa aman dengan keberadaannya. Contohnya, ketika kita mengetahui aib teman kita, lalu kita tidak mengumbarkan aib tersebut kepada orang lain. Yang keempat adalah manusia yang tidak mempunyai rasa iri dengki terhadap orang lain. Yang kelima ataupun yang terakhir adalah manusia yang menyiapkan bekal untuk mati, sehingga selama hidupnya dipenuhi, disibukkan dengan hal-hal yang baik ataupun fastabiqunal khairat. Jadi kesimpulannya, jika hidup kita diatur dengan hati yang bersih, maka hidup kita akan rukun dan damai. Semoga kita semua selalu sama-sama berjuang untuk mendapatkan cahaya, taufik, hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah memberikan hati yang bersih. Di akhir kata saya punya pantun, paling enak jamu mede apalagi mandi rambutan. Paling enak jadi anak ende, pulang-pulang jadi rebutan. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.